Misalnya dia sakit nih, terus suruh baca doa. Memang benar. Yang paling cakep orang sakit itu baca doa. Di antaranya baca Fatihah. Kemudian baca Muawwizatain. 2 surat untuk menangkal sihir memang ada. Tapi kalau kemudian ayat-ayat itu dianggap hebat punya kekuatan, nah, sehingga menafikan Allah Subhanahu wa taala nggak boleh. Jadi sini tikrek spasi nyemplung, kirimkan ke polsek terdekat. Hari ini nggak cocok kerja di air, cocoknya kerja di got. Assalamualaikum. Salam. Hari ini banyak kesialan. Aduh. Assalamualaikum. Salam, Bawel. Ini tikrek pasti janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisik amat sih udah dijawab juga. Anda lagi sibuk nih. Sibuk apaan? Tikrek. Ya, tinggal nunggu keberkahan hari ini. Mau ngapain nih? Aduh, Apa? aduh. Aduh apaan sih? Rakrek apaan tuh? Loh, rakrek. Ini lagi ramal. Astagfirullahalazim, Beb. Apa-apa aja di astagfirullahin. Kenapa sih? Ini lagi ketikrek, spasi nyemplung, kirimkan ke got sebelah gitu kan. Ini lagi ngeramal. Rakrek apa buang air, cemplungin ke sebelah. Loh, sekarang kan banyak cara untuk mendapatkan uang. Banyak cara juga orang pada mau usaha. Rakrek. Itu kan. Nih lihat aja tuh. Hari ini, Ramzi hari ini nggak cocok ngobrol sama soulmate, ntar apes tuh. Nggak boleh. Bacaan harus diem. Aduh. Bener deh. Tapi bikin pusing nih. Duit habis, kagak jelas dosa Dosa gak sih? Oh, kan? Dosa gak? Ente udah paham dosa, tapi penasaran nih. Penasaran. Nih dia nih kerjaan setan. Setan itu selalu bikin kita penasaran. Dikasih ramalan bener, ketagihan. Pada ujian tuh ya? Iya, kagak bener dia penasaran udah sekarang berjudi. Iya. Tos-tosan. Iya, Makanya ngeramal tuh nggak boleh, Be. Mainan setan, kesian. Ntar kalau mainannya diambil, setan main apaan? Di Islam itu sudah sangat jelas, syirik itu menduakan Allah Iya. atau percaya dengan hal-hal yang lain itu memang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Betul. Nah ini kalau ramalan itu apa ya yang nggak boleh itu di mana gitu kan? Ramalan itu kan dia seolah-olah sedang mengambil alih kekuasaan Allah. Wah, ente nih besok bakalan jadi orang. Sekarang juga jadi orang. Gimana caranya? Emang besok menjadi belut. Wah, ente kalau mau sukses mesti begini, mesti begini. Iya. Kalau yang begininya masuk akal bener, Beb. Mesti kerja, naruh lamaran. Ya pasti. Iya. Ente kalau mau kenyang mesti makan, bener. Betul. Tapi kalau misalnya ente kalau pengen sukses ke Gunung Kawi. Tuh, Anak perawan jangan diri depan pintu. apa urusannya? Ngalingin. Bener. Ya kan? Jauh jodoh. Bener. Siapa yang mau ngelamar? Lu Iya. halingin pintunya. Jangan anak perawan yang ngejahit di malam-malam. Kenapa itu? Ya takut kena kan dulu lampu itu lampu teplok gitu kan. Kagak Belum ngefek terang. apa-apa. Nah, iya gitu ya. Bawa madorot karena lampunya nggak ada. Mungkin orang tua zaman dulu penafsirannya kayak gitu kali ya. Bener. Ingat kalau maghrib jangan tidur. Maksudnya apa? Kalau menurut Anies sih kan waktu dari maghrib ke isya sempit. Sempit. Jangan sampai lu tidur. Ibadah lu doa, doanya dikabulin. Jadi ramalan memang tidak sama siapapun yang ramal gitu. Siapapun. Baik tuh kiai, ustadz, apa yang mau ramal kiai, gitu. mau ustadz, mau dukun, apa lagi. Aduh. Kecuali dukun patah tulang, sama dukun beranak, boleh ente datengin. Tapi kalau ada dukun ramal, udah jangan. Jangan deh. Ramal mimpi kita. Kalau yang baik mimpinya, boleh kita minta tafsirkan. Nah masalah mimpi tuh. Tuh. Aneh banget, sering banget mimpi. Dan paginya aneh harus keramas. Itu mah mimpi enak, Beb. Ya, Nggak usah Ya, diramal tuh emang ente kedemenan. Nah itu kalau nafsirin mimpi tuh gimana tuh? Iya, ketika kita mimpi itu ada 3. Yang pertama mimpi datangnya dari Allah. Nah, kita kan mana? Sebagaimana dulu mimpinya Nabi Yusuf. Ah. Kan begitu. Yang kedua mimpi datang dari setan.
dibikin was-was, ketakutan, sehingga kita menafsirkan segala macam dengan tafsiran yang setan inginkan. Dan yang ketiga kesemsem, Beb. Kalau kata orang Betawi, lagi demening ngeliatin janda. Ke bawah. Ke bawah mimpi, ketemu di mimpi, itu namanya kesemsem. Ya. Bener. Itu si rakrek bales tuh. Apa? Gak apa-apa. Nah, tuh gimana tuh? Ramalan bintang. Karena mereka tuh bilangnya, ya ini kan ada ilmu, ada yang bisa dipelajari, ada ilmunya. Bintang ini ketemu bintang ini akhirnya jadi begini, begitu segala macem gitu kan. Dia lagi ketipu tuh sama iblis. Lagi ketipu sama ilmunya iblis, ilmunya setan. Dulu, Beb, di zaman sebelum Rasulullah lahir, peramal tuh cakep. Artinya cakep, hampir 100% kebukti. Ramalan bahwa nanti akan ada yang mengganggu Fir'aun dan kekuasaannya. Karena memang setan tuh dulu bisa tembus ke Lauhil Mahfuz, dia bisa lihat tuh takdir manusia. Tembus. Tapi begitu Rasulullah lahir, pintu itu ditutup. Dan setan yang coba-coba untuk naik melihat itu, langsung dicambuk oleh malaikat sehingga terdengarlah petir. Jadi petir itu cambuknya malaikat buat setan yang mau ngintip ke Lauhil Mahfuz. Tuh, kadang-kadang kita dengar petir di siang bolong, tuh setan lagi dicambuk. Nah, karena setan ini kong kali kong dengan manusia, sama-sama cari keuntungan nih, kerjasama, simbiosis mutualisme. Campur bohong dia. Lebay jadi. Lebay udah. Wah, tadi saya lihat begini, ini orang bagus ya begini. Campur dikit sama kotoran kucing. Udah campur udah. Dengan segala macam kebohongan. Jadi gimana? Masa kita percaya sama orang bohong? Nah, kalau kita datang ke tempat peramal, apalagi dukun gitu, itu udah sangat jelas. Itu nggak boleh ya. Nah, sekarang kan yang jadi akhirnya jadi kita juga bingung nih, itu datang ke ustadz atau ke kiai menanyakan sesuatu hal yang kedepannya gitu kan. Terus dikasih tahu begini, dikasih sesuatu ini pakai walaupun ayat Al-Qur'an. Itu gimana gitu tuh? Dukun. Duduknya doang tekun, ya nggak? Duduknya tekun. Orang diramal biar kaya, orang ini nggak tetap aja kaya, dia yang kaya, Bib. Lumayan deh nggak? Lumayan, dapur ngebul. Nah, mau datang ke peramal, ke dukun, ke abnormal lagi ya. Ke label yang dianggap ustadz. Tapi kalau kerjaannya meramal, nggak boleh. Iya ya. Nggak ada yang tahu perkara gaib. Benar, itu cuma milik Allah ya. Nah, kecuali Allah menginformasikan kepadanya. Tapi bukan berarti kemudian dia bebas menjadi peramal. Ramal sana, ramal sini. Loh, memang Allah pernah membocorkan kepada manusia? Ada orang-orang khusus, para wali. Mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka sembunyikan buat diri mereka. Bukan diumumkan, saudara-saudara, nanti besok ada gempa. Saudara-saudara, nanti besok ada begini, ada begitu, ada begini. Nggak ada. Ramalan cuaca yang menurut kita itu paling benar, sekarang digangguin. Loh, ini sering ada nih. Baru kemarin Jakarta gempa bla 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 bla, ternyata bohong. 8,7 ternyata bohong. Itu gitu. aja masih, padahal ramalan cuaca ada ilmunya kan? Iya benar. Tetap masih bisa nggak benar. Berarti memang ada orang yang Allah bisikin gitu ya untuk Rasulullah pernah tahu maksud permasalahan gaib. Rasulullah tahu, hati manusia aja Rasul tahu. Tapi dia tidak mengumbar. Dia tidak mengumbar. Kemudian beliau bebas, ayo siapa yang pengen tahu tentang hidupnya, saya akan berikan. Enggak. Jadi orang yang diberikan kelebihan itu adalah nikmat. Nikmat itu dia syukuri, bukan justru dia umbar lalu kemudian menjadi peramal. Ramal sana, ramal sini, wah segala macam memberikan informasi seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu sebuah kebenaran yang langsung dari Allah. Dia nikmati aja dengan dirinya. Itu orang-orang kayak gitu ntar di sono diapain tuh? Ya kalau dia masuk kategori dukun, peramal, musyrik. Kalau dengerin musrik enak. Musik enak. Musik, iya. Kalau dengerin musrik. Kalau jadi musrik kagak enak. Dengerin musik enak. Nggak, ngomong-ngomong begini. Ente dari tadi yang liatin pencet ini. Emang ada yang bener apa? Yang mana tuh? Ramalan yang tadi ente ketak-ketik. Jangan sembarangan. Tara nih jawabnya. Pulsa habis minta deh. Enggak, ini unlimited. Badung. Badung. Coba deh.
Jadi tadi aneh ngomong Oce, ente gak dengerin Beb. Enggak, Ani juga udah ikut stres. Bohong nih semua, capek-capekin aja gitu ya. Buat Ani juga buat yang lainnya gimana caranya. Udah deh, nggak usah percaya sama kayak gitu-gitu. Ramal-ramalan apalah segala macem. Satu buang waktu, buang duit, buang lain-lain, buang apa segala macem. Ngarepin sesuatu yang kagak-kagak, semuanya nggak terjadi. Cakep kan? Ya gimana caranya tuh? Ayo. Coba kalau dari tadi ente begitu. Gak sia-sia ente ketak-ketik comberan tadi kemana kobangan. Tapi kan namanya juga manusia biasa, ada rasa penasaran gitu. Penasaran nih gue gitu. Caranya Beb, kita sholat jangan lupa. Ya pasti tuh. Iya dong. Dalam sholat tuh ada iya kana budu wa iya kana stain. Kalau kita pegang teguh nih ayat, cakep banget. Artinya? Kepada engkau ya Allah kami meminta. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Minta sama Allah. Allah yang nyiptain semua manusia. Allah yang menghendaki terjadi nggak terjadi. Kenapa minta sama manusia yang ngeramal dirinya aja dia nggak bisa. Kalau mau keberkahan, mendingan lo cium kaki mak bapak lo ya. Cakep. Minta doa sama Yang orang brojolin lo ke tua. mak lo gitu. Iya, datang ke orang tua, minta doa dan lain sebagainya. Wah, lu pengen nggak punya cewek cantik? Wah, dukunnya ngomong begitu. Begitu keluar, bininya penyok. Nah. Pada percaya. Orang suruh dilamar kaya, dia aja miskin. Manusia nggak ada. Deh. Dulu, kecuali Nabi yang memang diberikan petunjuk. Ya udahlah jangan samain kita sama Nabi itu memang beda, udah. beda ya. Nabi Tapi- Yusuf ketika itu sujud bulan. Kemudian diramal oleh sang ayah bahwa engkau kelak akan menjadi orang besar. Berhati-hatilah. Tuh. Tafsir mimpi bukan ramalan. Yang nafsirin Nabi. Udah pasti kebenaran Udah pasti itu. benar karena Akurat. memang langsung wahyu dari Allah. Kalau kita kan nggak tebak-tebakan. Ilmu asal goblek. Yang penting lu senang dengan omongan gue. Habis itu lu kasih gue duit. Daripada buat yang nggak jelas, ini lu kasih gue pulsanya. Enggak dong. Pusat tinggal segini masih mau diminta. Gini deh, belum lama nih, Ayu tuh ketemu sama seseorang. Terus dia ngasih tahu gitu. Baca ini, baca itu segala macem, gini itu segala macem gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu boleh untuk mengharapkan sesuatu. Misalnya dia sakit nih, terus suruh baca doa. Memang benar. Yang paling cakep orang sakit itu baca doa. Di antaranya baca Fatihah. Kemudian baca Mu'awwizatain. 2 surat untuk menangkal sihir memang ada. Tapi kalau kemudian ayat-ayat itu dianggap hebat punya kekuatan, nah, sehingga menafikan Allah Subhanahu wa taala nggak boleh. Jadi mengspesialkan satu ayat itu untuk satu permasalahan yang dituju. Nah, kemudian menafikan Allah padahal ayat itu firman Allah yang hebat Allahnya. Ini mah cuma perantara doang bahwa ayat ini memang punya kekuatan dahsyat karena memang yang mengucapkan yang maha dahsyat. Nggak apa-apa. Kemudian kita baca Fatihah buat kesembuhan, kita baca Yasin buat orang tua kita supaya mendapatkan amal tambahan dan lain sebagainya. Boleh. Tapi kalau kemudian, wah lu baca nih biar kebal. Wah lu pakai cincin nih biar cakep. Biar cakep sih boleh ya. Biar cakep ya? Biar kebal, biar lu nggak mati. Nah lu, Nih. Rasul aja perang Rasul berdarah, aja berdarah, luka, perang. kita tekbal. Cekbal, dibentek, membal. Nah, kalau di posisi ini tuh sholat istikharah itu di posisi seperti apa itu? Contoh, kan ente pernah bimbang tuh antara mau Markona apa Rodia. Iya, Markona apa Rodia. Bingung nih. Ente jangan ke dukun, Beb. Jangan ke paranormal, jangan Wah. nanya ame rakrek-rakrek. Ane periksa tadi, ada tulisannya Enggak. Markona gimana, Rodia gimana. Jangan, Lebih baik ke Allah. benar. Sholat istikharah, minta pertimbangan, ntar Allah kasih tuh. Perantaranya bisa lewat perasaan yang makin lebih. Atau bisa jadi lewat mimpi. Dan lain sebagainya. Semakin kita cinta sama yang Allah tunjukin. Itu. Alhamdulillah cakep. Aneh, Beb. Akhirnya aku Masya tahu Allah. juga.